Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPP Kecamatan Pucakwangi kali ini sedang melakukan testimoni terhadap petani kami yang telah berhasil melakukan kegiatan penanaman tembakau. Harapan kami nanti dari testimoni ini bisa kita pakai untuk memberi semangat kepada petani yang lain. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Sis untuk bercerita terkait dengan tanaman tembakau utamanya yang ada di Desa Mojo Agung dan umumnya di Kabupaten Pati. Silakan Mbak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Siswanto, asal dari Desa Mojo Agung, RT 2 RW 4, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Pangapunten, di hari ini kami akan menyampaikan testimoni mengenai pertembakauan maupun perkembangan tembakauan khususnya di Kabupaten Pati. Bahwa di desa kami itu sejak nenek moyang sudah menanam tembakau. Namun dalam perkembangannya kami di tahun 2016 yang untuk satu dukuhan saja pada waktu itu menanam tembakau seluas sekitar hampir 50 hektaran, dan kami digandeng oleh petani kami yang senior yaitu di daerah Sukolilo. Pada waktu itu beliau menyanggupi masalah-masalahnya, karena di tembakauan yang kan yang paling sulit itu di bagian pemasaran. Di tahun 2016 itu dulu kami dipertemukan dengan pembeli yang dari Kabupaten Temanggung, dan waktu itu benar tembakau kami terbeli. Namun di pemasaran tembakau yang pada waktu itu belum kami pahami dengan benar, sehingga khususnya kami mengalami kerugian yang cukup besar pada waktu itu. Tembakau itu dibeli dengan pembelian sistemnya daun basah, dan mereka yang mengolahnya menjadi rajangan untuk dibawa ke gudangnya, gudang garam maupun gudang-gudang yang lainnya yang terdapat di Kabupaten Temanggung, yang banyak sekali gudang untuk persediaan bahan baku rokok, yaitu untuk tembakau. Pada waktu itu 1, 2, 3, 4, 5 kali kami dibayar, namun pada pembelian berikutnya cuma dibayar 50, 30, 20%, bahkan akhir-akhir tembakau tidak dibayar sama sekali, sehingga kami sendiri yang pada waktu itu menanam seluas 1,5 hektar dengan hasil daun basah sekitar hampir 20 sampai 25 ton basah pada waktu itu, habis untuk membayar rekan-rekan petani kami di sekitar kami itu yang seluasan hampir 50 hektaran itu. Kami sebagai petani maupun kelompok tani Mudoroso sama kantor, bagaimana ini masalah pemasaran pertembakauan supaya pertembakauan di Kabupaten Pati bisa berkembang dan pemasarannya jelas. Kemudian oleh dinas pada waktu itu mengajukan studi banding ke daerah Jawa Timur sampai ke Madura, dan masukan-masukan dari dinas-dinas terkait pada waktu itu menyarankan agar dinas-dinas yang terkait yang mempunyai kekuasaan untuk menghubungkan kami dengan pembeli tembakau untuk bisa mendukung ataupun bergerak sehingga nantinya pemasaran tembakau ada dan perkembangan tembakau di Kabupaten Pati pada umumnya bisa berjalan dengan baik. Dari pengalaman kami di 2016, 2017 penanaman dan cuma sedikit pada waktu itu. Kemudian di 2018 ada dana masuk di Kabupaten Pati, kemudian pertama kali ketepaan di tempat saya. Pada waktu itu dikarenakan 2016 petani merugi dengan kerugian yang bervariasi antara 1 sampai 10 juta pada waktu itu, sehingga minat untuk bertani tembakau pada waktu itu cuman merekrut sekitar 25 hektar untuk tahun pertama di 2018 kemitraan dengan PT Sadana. Realnya cuma mendapat 10 hektar. Nah, dalam perkembangan berikutnya dikarenakan 2018 menunjukkan ada kemajuan yang cukup signifikan di bidang pemasaran, sehingga
dari Pucak Wangi yang dulu pertama kali di Mojo Agung, lalu di Kepok Kencono ada sedikit petani, lalu ada di ya cuma Mojo Agung sama Kepok Kencono. Nah, 2019 sudah merambah ke Kecamatan Jaken, ya. 2019 sudah merambah ke Kecamatan Jaken, sehingga perkembangan tembakau waktu itu 2019 sudah mencapai sekitar 100 hektaran lah, sekitar segitu. Lalu kemudian 2019, 2018 harganya bagus. Kemudian di 2020 itu perkembangan tembakau melaju pesat hingga luasan sekitar 250 hektar di Jaken, Jakenan, Batangan, dan Pucak Wangi sebagai pelaku utamanya pada waktu itu. Di 2020 pada waktu itu juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perkembangan tembakau semakin pesat hingga pada tahun 2025 ini perkembangan luasan mencapai yang bermitra loh ya, yang bermitra mencapai sekitar 1.400 hektaran. Nah, dikarenakan petani tembakau yang semakin banyak dan perlu istilah perkumpulan di antara petani tembakau antar kecamatan maupun antar kelompok, sehingga kami punya inisiatif dengan teman-teman untuk menjadikan suatu wadah. Kemudian di tahun 2022 terbentuklah Asosiasi Petani Tembakau Kabupaten Pati, dan ketepatan kami yang dituakan di asosiasi tersebut. Adapun kegiatan kami selama ini menghandle keluhan-keluhan petani, keluh kesah petani, banyak permasalahan petani yang tidak dapat disampaikan secara personel maupun perseorangan ke PT Sadana, sehingga kami menghandle segala permasalahan yang kami sampaikan dengan PT Sadana Arif Nusa. Pun demikian kami juga menyampaikan segala kebutuhan yang bisa dihandle oleh pemerintah daerah, khususnya di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati. Kami juga mengumpulkan kelompok tani di seluruh Pati dan merangkum kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan, sehingga kami dapat menyampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Untuk demikian pada awal-awal penganggaran biasanya di Dinas Pertanian Kabupaten Pati juga menanyakan kepada kami apa kebutuhan yang diperlukan oleh petani-petani tembakau khususnya di Kabupaten Pati, sehingga alhamdulillah sampai saat ini walaupun dengan step by step baik APTI maupun perkembangan pertembakauan di Kabupaten Pati ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian masalah harga dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan, saudara sekalian. Di tahun 2018 pada waktu itu harga tertinggi cuman 33, harga terendah 20. Kemudian di tahun 2019 meningkat per grid itu sekitar 2000. Namun sampai saat ini harga petani di tahun 2024 kemarin, karena ini masih awal-awal panen dan belum ada penjualan, maksudnya gudang belum buka. Di kemarin harga di bawah standar pun karena banyak pertimbangan dari PT sehingga dibeli, tapi harga standar itu sebenarnya di grade F3 ya, itu di kisaran sekitar 36.000 di grade F3. Kemudian harga tertinggi yaitu di grade SSP bintang 3 itu di harga 57.000. Di tahun kemarin tembakau di Kabupaten Pati bisa mencapai rata-rata per petani di antara 35 sampai 42.000, dikarenakan yang tanam awal kemarin terlalu ekstrim dan kekeringan, tapi hasil tembakaunya dengan kualitas terbagus bisa mencapai grade teratas. Namun di akhir-akhir penjualan, yaitu di bulan September yang kemarin
tahun kemarin itu sudah banyak hujan, September, Oktober, sehingga tembakau mengalami penurunan kualitas sehingga harganya di antara kisaran rata-rata 35 itu. Jadi di pertembakauan khususnya di Pati Selatan yang notabene Tegal Sawai tak ada hujan, itu sangat cocok sekali untuk sehabis tanam padi 1 MT1 dan MT2 di persawahan, MT3 ditanami padi, ya. Kemudian di tanah ladang yang di lereng-lereng Pergunungan Kendeng ini biasanya petani kita menanam setelah MT1 yang ditanami jagung, MT2 sudah ditanami tembakau. Jadi keunggulan tembakau walaupun Pati Utara ini tak ada hujan tidak seperti daerah teman-teman yang di Pati Tengah maupun di Pati Utara yang ada irigasi teknis, sehingga ada produk unggulan di tembakau yang kami kelola. Sehingga harapan kami yang pada tahun ini dengan terpilihnya Bapak Sudiwo di tahun kemarin mendukung sekali dengan adanya penanaman tembakau. Pada saat ini pun beliau gencar-gencarnya mengadakan sosialisasi agar masyarakatnya, bahasa beliau, bendo duwe duit itu di musim kemarau kayak gini, itu solusinya hanya di tanaman tembakau. Untuk itu besar harapan ini dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pati bisa lebih meningkat lagi dengan nantinya perkembangan baik dari perluasan tembakau, ekstensifikasi tembakau maupun kualitas tembakau dapat meningkat sehingga kesejahteraan dari petani tembakau khususnya maupun masyarakat Kabupaten Pati dapat meningkat dengan baik sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh kami rakyat jelata yang selama ini butuh solusi di saat-saat kami membutuhkan dukungan perekonomian di kemarau, umumnya kemarau panjang, itu ada solusi bagi kami untuk bisa istilahnya ekonomi rumah tangga kami bisa berjalan dengan baik, anak-anak kami bisa sekolah, bisa ke perguruan tinggi, maupun sebagian teman yang sudah berhasil kami pamerkan juga, ada yang sudah bisa membuat toko beserta isi-isinya sudah terisi semua, ada yang buat mobil, PCX, sapi itu sudah umum di pertembakauan. Demikian testimoni kami, semoga ini dapat menjadi solusi bagi teman-teman petani sehingga di musim-musim paceklik pun ekonomi kita tetap berjalan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Siswanto yang telah menyampaikan pengalamannya baik dari mulai sejarahnya pertembakauan utamanya di Kecamatan Pucakwangi, Desa Mojagung sampai di tingkat kabupaten. Kami dari PPL DPP Kecamatan Pucakwangi siap mendukung, membantu dan bersama-sama mendampingi petani-petani tembakau agar kedepannya lebih sejahtera. Untuk itu petani tembakau semangat! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.